Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dalam pembelajaran daring pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita jumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi aliran energi dalam ekosistem. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan materi aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah aliran energi yaitu untuk bergerak, bernapas, dan aktivitas yang lain. Makhluk hidup membutuhkan energi. Ada yang tahu di antara kalian apa yang dimaksud dengan energi itu? Dan dari mana energi itu diperoleh? Kemudian, apa yang dimaksud dengan aliran energi? Untuk itu, silakan kalian simak gambar yang ada di layar monitor kalian. Rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang dimulai dari sinar matahari, lalu produsen, konsumen, dan dekomposer. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas, ya. Energi panas. Energi mempunyai berbagai macam bentuk, seperti misalnya energi panas, energi kimia, energi cahaya. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas, ya. Energi panas. Energi mempunyai berbagai macam bentuk, seperti misalnya energi panas, energi kimia, energi cahaya, dan lain-lain. Dalam hukum kekekalan energi dijelaskan bahwa energi tidak menciptakan atau tidak diciptakan, melainkan diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Begitu pula yang terjadi dalam suatu ekosistem. Jadi, setiap makhluk hidup dalam ekosistem tidak menciptakan energi sendiri, tetapi mereka memperoleh energi dengan cara mengubah energi yang diambilnya dari lingkungan ekosistem. Jadi aliran energi itu merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Aliran energi dimulai dari luar, ya, yaitu energi yang berasal dari cahaya matahari atau sinar matahari. Selanjutnya, cahaya matahari masuk ke dalam ekosistem melalui tumbuhan. Dan tumbuhan menangkap energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi kimia. Energi kimia dari tumbuhan mengalir masuk ke dalam tubuh
herbivora bersama-sama dengan makanan. Energi kimia dalam hewan herbivora selanjutnya mengalir masuk ke dalam tubuh hewan karnivora bersamaan dengan makanan. Terakhir, energi kimia tersebut akan masuk ke dalam tubuh jasad ernik. Saat hewan karnivora mati dan diuraikan oleh jasad ernik. Di samping itu, energi yang mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ada sebagian energi yang berubah menjadi panas dan akhirnya keluar dari ekosistem. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian simak pada gambar di layar monitor kalian. Itu adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain, ya, yang dimulai dari sinar matahari, produsen, konsumen, dan terakhir dekomposer. Gambaran aliran energi dalam ekosistem seperti yang terlihat pada layar monitor kalian, yaitu berupa jaring makanan, ya, yaitu merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Bisa kalian simak untuk gambar di monitor kalian. Artinya interaksi makan dan dimakan terjadi tidak hanya melibatkan dua organisme, tetapi melibatkan banyak organisme yang saling memakan. Misalnya dalam ekosistem darat, yaitu berupa padi. Padi itu tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga dimakan oleh belalang. Selanjutnya, masing-masing konsumen primer akan dimakan oleh konsumen sekunder yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa rantai makanan yang saling terhubung menjadi jaring-jaring makanan. Berikutnya, kalian lihat gambar di monitor kalian berupa rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya yang berlangsung dalam proses makan dan dimakan. Keseimbangan dari siklus rantai makanan dipengaruhi oleh jumlah organisme yang ada. Jika salah satu organisme hilang atau tidak ada, maka pemangsa dari organisme tersebut juga akan terancam keberadaannya. Sedangkan organisme yang dimangsa oleh organisme yang hilang akan bertambah banyak jumlahnya. Misalnya adalah dalam ekosistem sawah. Jika tikus menghilang, maka ular akan terancam keberadaannya. Tetapi jumlah padi akan semakin meningkat. Ya. Itu adalah rantai makanan, ya. Artinya perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Berikutnya, tingkatan trofik. Tingkatan trofik merupakan tingkatan organisme yang mempunyai sumber makanan tertentu. Tingkat trofik tergantung beberapa faktor. Salah satunya diantaranya adalah jumlah energi yang masuk ke dalam ekosistem. Tingkatan trofik dapat dikelompokkan menjadi diantaranya adalah tingkatan trofik pertama, yaitu produsen.
Misalnya adalah organisme autotrof ke tumbuhan hijau. Yang kedua, tingkatan trofik 2. Konsumen 1 atau konsumen primer. Misalnya adalah organisme herbivora seperti ulat, serangga, siput, kambing, kerbau, dan lain-lain. Tingkatan trofik 3, yaitu konsumen 2 atau konsumen sekunder. Misalnya adalah organisme karnivora. Di antaranya adalah ayam, burung, harimau, singa, dan lain-lain. Yang keempat, tingkatan trofik 4. Konsumen 3 atau konsumen tersier. Di antaranya adalah organisme karnivora besar. Misalnya elang, burung hantu, dan lain sebagainya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan sangat kompleks. Dikatakan kompleks karena interaksi makan dan dimakan terjadi tidak hanya melibatkan dua organisme saja, melainkan melibatkan banyak organisme yang saling memakan. Misalnya adalah dalam ekosistem darat, padi tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga dimakan oleh belalang. Selanjutnya, masing-masing konsumen primer akan dimakan oleh konsumen sekunder yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa rantai makanan yang saling berhubung menjadi jaring-jaring makanan. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah didefinisikan sebagai jumlah berat juga energi yang dimulai dari tingkatan produsen hingga konsumen puncak. Atau bila dijelaskan, piramida ekologi itu adalah gambaran susunan antar trofik yang disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk piramida. Jadi, piramida ekologi itu berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik suatu ekosistem. Piramida ekologi dalam ekologi itu diantaranya adalah piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida ekologi itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Di antaranya adalah piramida jumlah. Piramida jumlah ini adalah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Misalkan dalam gambar di layar monitor kalian, pertama ada produsen atau tumbuh-tumbuhan. Ya, jumlahnya 8.833. Konsumen primer atau herbivora 1.478. Konsumen sekunder atau karnivora 67. Dan yang di puncak adalah konsumen tersier, karnivora atau omnivora, jumlahnya 6. Piramida jumlah itu merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida yang satu ini menggambarkan ukuran berat materi
dari organisme di setiap trofik dalam suatu satuan berat. Piramida biomasa ini merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofi dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Misalnya seperti gambar yang ada di layar monitor kalian. Produsen 1000 kg, herbivora 100 kg, primary karnivora 10 kg, dan yang paling puncak top karnivora 1 kg. Itu adalah yang dimaksud dengan piramida biomasa. Yang terakhir adalah piramida energi. Piramida energi memperlihatkan terjadinya penurunan energi yang ada di setiap tingkatan trofik. Seperti yang ada pada layar monitor kalian, bisa kalian simak unit energi, produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem ada dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari senyawa-senyawa anorganik. Sedangkan produktivitas sekunder adalah semua hewan yang memakan produktivitas primer, seperti zooplankton, larva ikan, herbivora, dan lain-lain. Produktivitas primer yaitu merupakan kecepatan organisme autotrop menyimpan dan mengubah energi cahaya matahari menjadi molekul-molekul organik atau fotosintetis. Seperti yang terlihat dalam gambar yang ada di layar monitor kalian. Dan produktivitas sekunder yaitu kecepatan organisme heterotrop mengubah dan menyimpan energi yang didapatkan dari makanannya. Organisme heterotrop atau herbivora, karnivora, dan dekomposer hanya dapat menyerap sedikit energi dari makanan yang ia makan. Hal ini terjadi karena sebagian energi yang didapatkan digunakan untuk proses respirasi dan aktivitas hidupnya. Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini sampai di sini saja, yaitu mengenai aliran energi dalam ekosistem. Mudah-mudahan pada pembelajaran pada hari ini kalian bisa menyimak dengan baik. Dan tentunya Bapak selalu mendoakan semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu bersemangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.